Sering nggak sih kita lihat satu kode saham terus bertanya-tanya, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari PT Prima Multiusaha Indonesia Tbk, atau yang kodenya PMUI, buat cari tahu, adakah peluang investasi bagus di dalamnya? Dan ini dia nih pertanyaan paling penting, apalagi kalau menyangkut uang hasil kerja keras kita kan? Apakah PMU ini beneran investasi yang cerdas? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Untuk jawab pertanyaan tadi, kita lupain dulu deh semua rumor dan spekulasi di luar sana. Soalnya, cerita asli sebuah perusahaan itu ya ada di laporan keuangannya. Dan kita akan baca laporan ini bareng-bareng, layaknya seorang investor cerdas yang fokus sama fakta. Oke, langkah pertama dan paling dasar, kita harus kenal dulu perusahaannya. PMUI ini bisnisnya apa? Dapat duitnya dari mana? Kalau kita intip laporan keuangannya, ternyata bisnis utama PMUI itu ada di sektor Fast Moving Consumer Goods, atau yang biasa kita sebut FMCG. Gampangnya gini, mereka itu distributor besar untuk produk-produk yang kita beli hampir setiap hari di toko atau supermarket. Jadi, sekarang kita udah kenal ya identitasnya PMUI, pemain di distribusi FMCG. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Kondisi keuangannya gimana? Nah, ini nih, bagian favorit saya, neraca keuangan. Anggap aja ini kayak hasil pemeriksaan medical check-up sebuah perusahaan. Yuk, kita lihat, PMU ini sehat walafiat atau lagi kurang fit? Simpelnya begini, aset itu semua harta yang dipunya perusahaan. Sementara itu, liabilitas plus ekuitas itu cerita dari mana duit untuk punya semua harta itu berasal. Liabilitas itu utang, dan ekuitas itu modal dari para pemegang saham. Keduanya ini harus seimbang. Di akhir tahun 2025, total aset yang dipunya PMUI itu angkanya gede banget, mencapai sekitar 550 miliar rupiah. Itu total nilai semua yang mereka miliki, dari mulai gedung, mobil, sampai stok barang di gudang. Oke, dari total aset 550 miliar tadi, berapa banyak sih yang asalnya dari utang atau pinjaman? Ternyata, total liabilitas mereka ada di angka sekitar 97 miliar rupiah. Dan sisanya, ini yang keren, sebesar 453 miliar rupiah itu adalah ekuitas, murni modal dari para pemegang saham. Ini poin yang penting banget ya. Mayoritas aset perusahaan ini dibiayai oleh modal sendiri, bukan dari utang. Wah, ini tanda-tanda keuangan yang sehat banget. Kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, kelihatan nih ada pertumbuhan aset yang solid. Dari 458 miliar di 2024, naik jadi 550 miliar di 2025. Ini jelas sinyal positif, artinya perusahaannya lagi berkembang. Tapi tunggu dulu, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Lihat deh penurunan utangnya. Liabilitas mereka anjlok dari 247 miliar turun jadi cuma 97 miliar dalam 1 tahun aja. Ini cerita yang luar biasa. Artinya mereka berhasil motong lebih dari setengah utang mereka. Keren banget. Oke, hasil kala medical check-up perusahaan ini luar biasa bagus. Tapi, apa nilai rapor kinerjanya juga sebagus itu? Yuk, sekarang kita lihat laporan laba ruginya buat cari tahu berapa banyak duit yang berhasil mereka hasilkan. Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit berbeda. Meskipun kondisi keuangannya sehat banget, ternyata laba bersih perusahaan malah turun. Dari 53,7 miliar di tahun 2024, turun jadi 38,9 miliar di tahun 2025. Penurunan sebesar 27,5% ini jelas bukan angka yang bisa kita abaikan. Ini ngasih kita petunjuk, mungkin ada tantangan di sisi penjualan atau operasionalnya. Jadi, kita punya gambaran yang menarik nih. Perusahaan ini jadi jauh lebih sehat dari sisi utang, tapi performa bisnisnya tahun ini justru lagi menurun. Terus, apa artinya semua ini buat kita sebagai pemegang saham? Ujung-ujungnya kan, performa perusahaan itu bakal kelihatan langsung di nilai setiap lembar saham yang kita punya. Salah satu cara paling gampang buat lihat dampaknya itu lewat laba per saham atau earnings per share, disingkat EPS. Angkanya nunjukin penurunan yang tajam banget, dari 14,58 jadi cuma 7,38. Artinya, jatah keuntungan kita dari setiap lembar saham yang kita miliki itu turun hampir setengahnya. Kenapa sih EPS ini penting banget? Soalnya, ini ukuran paling langsung yang nunjukin seberapa besar keuntungan perusahaan yang balik ke kantong kita, para investor. Makin tinggi, ya makin bagus. Penurunan drastis kayak gini, ini bisa dibilang lampu kuning yang harus kita perhatikan baik-baik.
Oke, kita udah beda bisnisnya, kesehatannya, sama rapor kinerjanya. Sekarang, waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini dan kita tarik kesimpulan sebagai seorang investor. Jadi ringkasannya begini, di satu sisi ada cerita yang sangat positif, kondisi keuangannya sehat, asetnya nambah, dan yang paling penting utangnya berkurang banyak banget. Tapi di sisi lain ada cerita negatif yang nggak kalah kuatnya, kemampuan mencetak labanya lagi menurun. Kelihatan banget dari laba dan EPS yang anjlok. Jadi, kita dihadapkan pada dua sisi mata uang nih. Sebuah perusahaan yang fondasi keuangannya makin kokoh, tapi mesin penghasil labanya justru lagi melambat. Nah, pertanyaan terakhir saya kembalikan ke Anda, perusahaan dengan profil seperti ini, yang aman dari utang, tapi profitnya lagi turun, apakah cocok untuk portofolio investasi Anda? Keputusan ada di tangan Anda.